warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya Suli dan Soliha pada hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suli dan Soliha, hari ini Bu Tuti akan menemani kalian pada video pembelajaran tema 3, yaitu tentang makanan sehat, dan subtema 1 tentang bagaimana tubuh kita mengelola makanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah lihat, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mewajibkan manusia berinteraksi dengan binatang menurut cara yang dibenarkan, karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah. Sudah jelas bahwa hewan tidak punya kemampuan untuk menuntut haknya. Namun demikian, menurut ajaran Islam, kita wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak hewan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 dan 8 yang berbunyi, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Sebagai makhluk hidup, hewan membutuhkan makanan untuk keperluan hidupnya. Makanan hewan berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Setiap jenis hewan mempunyai sistem pencernaan yang berbeda. Makanya kita pun harus paham tentang sistem pencernaan yang ada pada hewan. Soli dan Soliha, hari ini Bu Tuti akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan, agar kita juga menjadi paham apa sih sistem pencernaannya. Yuk kita simak video berikut ini. Sistem pencernaan pada serangga. Pada serangga, makanan masuk ke dalam rongga mulut, lalu melewati kerongkongan yang berfungsi sebagai penurus dan pendorong makanan. Pada serangga, tipe penusuk dan penghisap, di kerongkongan terdapat pompa faringeal yang dipakai untuk mengambil cairan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke tembolok. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal. Apabila tembolok tidak berisi makanan, tembolok terisi oleh udara. Di dalam empal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Di dalam usus, sisa makanan yang tidak terserap akan dikeluarkan. Otot-otot pada saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus sebagai tempat keluarnya feses. Pencernaan pada cacing tanah. Organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi oleh lendir, kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Makanan dari tembolok masuk ke empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik dan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada ikan. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Gigi ikan terdapat pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ikan juga mempunyai kelenjar ludah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Lambung ikan berukuran agak berat untuk menampung makanan. Selanjutnya makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Pencernaan pada katak. Hewan amfibi memiliki 6 organ pencernaan yang berperan saat mencerna makanan.
yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung dan berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu mangsa dimasukkan ke dalam mulut yang ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak mempunyai kerongkongan esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus membantu makanan masuk ke lambung. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hanyur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan peristaltik. Rongga mulut pada buaya dapat membuka lebar yang berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Pada rongga mulut buaya terdapat gigi dan lidah. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung pada buaya. Di kerongkongan, makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung pada reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Di dalam usus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Usus pada buaya mempunyai saluran yang bermuara pada kloaka. Kloaka berfungsi untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada aves. Makan masuk ke dalam mulut lalu menuju ke kerongkongan. Burung memiliki kantung otot di kerongkongan yang disebut tembolok. Fungsi tembolok adalah untuk menyimpan makanan sementara. Tembolok pada burung bekerja menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan, yaitu lambung. Di lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi utama usus halus. Proses penyerapan makanan terjadi di usus halus. Di dalam usus besar masih terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak diserap oleh usus halus. Sebagian besar akan diserap ke dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Salih-salihah, setelah tadi kalian mengetahui tentang informasi pencernaan pada hewan, namun kita perlu juga mengetahui sistem pencernaan pada tubuh kita. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter.
Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Untuk memudahkan proses pembuatan bagan pada buku tema 3 pada halaman 20, maka tulislah nama-nama alat pencernaan dan fungsinya masing-masing. Kita kerjakan ya di buku tema 3, subtema 1, halaman 20. Selasa lihat, setelah tadi kalian mendengarkan informasi tentang sistem pencernaan pada manusia, maka setelah ini Bu Tuti akan menjelaskan tentang macam-macam informasi tentang iklan.
Setelah kalian memahami beberapa syarat yang ada pada iklan, amatilah contoh iklan berikut ini. Diskusikan dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Apa nama produk yang ditawarkan pada iklan tersebut? 2. Siapakah sasaran iklan tersebut? 3. Apakah keunggulan dari iklan tersebut? 4. Menurut kalian, apakah penulisan iklan tersebut sudah menggunakan bahasa yang persuasif? Salih-salihah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bu Tuti sampaikan dapat kalian pahami dengan jelas dan akan menjadikan informasi dan pengalaman untuk kita, terutama kita bisa menjaga kesehatan yang ada pada pencernaan tubuh kita, dan kita lebih menyayangi hewan karena kita tahu pencernaan-pencernaan yang ada pada hewan tersebut, serta kita dapat memahami tentang pengertian dari iklan, jenis-jenis iklan apa saja, dan syarat-syarat yang ada pada suatu iklan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.